Hari ini kita mendatangi salah satu tempat bersejarah, yaitu Palerman Alas Ketonggo Srigati di Desa Ambabatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Di belakang saya ini adalah gapura untuk kita menuju atau masuk ke lokasi Palerman Alas Ketonggo Srigati. Mari kita masuk untuk melihat kondisi di dalamnya. Ini adalah Musola Agung Srigati. Musola yang terletak di area hutan Srigati atau dari Palerman Alas Ketonggo Srigati. Musola ini dibangun dan diprakarsai oleh Kyai Haji Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Condromowo, dan dibiayai secara swadaya. Musola ini biasanya menjadi tempat istirahat atau persinggahan dari para peziarah ataupun pengunjung yang datang untuk melaksanakan ibadah di area Alas Ketonggo Srigati. Alas Ketonggo Srigati Ngawi memiliki tempat istimewa dalam budaya Jawa, dikenal sebagai hutan keramat yang penuh nilai historis dan spiritual. Terletak di Desa Ambabatan, Kecamatan Paron, Ngawi, hutan ini tidak hanya menjadi saksi perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit, tetapi juga menyimpan warisan kepercayaan yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Alas Ketonggo dianggap sebagai pasangan spiritual Alas Purwo, di mana keduanya diyakini memiliki peran penting dalam keseimbangan alam tanah Jawa. Sejarah Alas Ketonggo Ngawi bermula dari masa kejatuhan Kerajaan Majapahit ketika Prabu Brawijaya V melarikan diri dari serangan pasukan Kerajaan Demak. Saat itu Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Tempat ini menjadi salah satu peristirahatan Prabu Brawijaya V sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Ketika di Gunung Lawu, beliau diyakini memilih menjalani akhir hayatnya dengan cara spiritual untuk memenuhi sumpahnya. Pada tahun 1963, petilasan Prabu Brawijaya V di Alas Ketonggo ditemukan oleh Sumo Darmojo, seorang mantan kepala desa Ambabatan. Penemuan ini tidak hanya mengungkap jejak sejarah Majapahit, tetapi juga mengukuhkan tempat ini sebagai lokasi penting dalam sejarah dan spiritualitas Jawa.
Hutan atau alas Ketonggo Srigati Ngawi memiliki luas 4.836 meter persegi, merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan luar kota hingga luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah itu kebanyakan mendatangi Palanggahan Agung Srigati guna melakukan ritual yang biasanya dipimpin oleh sang juru kunci. Beberapa tahun kemudian, pada 1974, Gusti Dorojatun dari Kasunanan Surakarta mengunjungi lokasi ini. Ia menegaskan bahwa tempat tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah Majapahit dan memberikan nama baru, yaitu Pesanggerahan Agung Srigati. Pembangunan pesanggrahan ini terus berlanjut hingga pada tahun 1981 sebuah pendopo dibangun untuk melindungi dan mempercantik area tersebut. Nama alas Ketonggo sendiri berasal dari kata katon yang berarti terlihat dan onggo yang merujuk pada makhluk halus, menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap adanya dimensi supranatural di lokasi ini. Alas Ketonggo tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menyimpan filosofi spiritual mendalam. Di sekitar lokasi terdapat lebih dari 12 petilasan, termasuk Kali Tempur yang merupakan pertemuan dua aliran sungai dari Gunung Lawu, yaitu Sungai Ketonggo dan Sungai Cangmalang. Kali ini diyakini sebagai tempat meditasi yang memiliki energi spiritual tinggi. Setiap tahun masyarakat setempat menggelar upacara adat yang disebut Ganti Langse pada bulan Muharram atau Suro. Ritual ini dilakukan dengan mengganti kain putih yang membalut Pesanggerahan Agung Srigati sebagai simbol pembersihan diri dan rasa syukur kepada Tuhan. Upacara ini juga melibatkan sesajen tradisional yang berisi berbagai bahan seperti bunga, kelapa, telur, dan bahan lainnya yang ditempatkan dalam wadah daun pisang. Pesanggerahan Agung Srigati juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas yang kerap menarik perhatian wisatawan. Tempat ini memiliki filosofi mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta perjalanan spiritual seseorang. Banyak pengunjung yang datang untuk berdoa, bermeditasi, atau sekedar menikmati ketenangan alam di sekitar hutan ini. Sejarah alas Ketonggo Ngawi tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Tempat ini adalah bukti nyata perpaduan antara sejarah, kepercayaan, dan adat istiadat yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga kini. Keberadaannya mengajarkan generasi sekarang untuk menghargai tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kali ini kita akan menuju ke Kali Tempur. Ini adalah salah satu tempat yang juga sangat wingit dan juga sangat eksotis di area dari Palerman Alas Ketonggo Srigati. Ke lokasi dari Kali Tempur kita harus naik turun anak tangga. Jadi bila ingin datang ke Kali Tempur ini, persiapkan fisik dengan sebaik mungkin.
Ini adalah Kali Tempur, salah satu tempat yang sering digunakan oleh orang-orang atau para peziarah untuk melakukan ritual yang sering ramai dilakukan pada saat malam hari. Di tengah sungai ini dipercaya ada daya kekuatan tertentu karena pertemuan dua sungai aliran dari Gunung Lawu. Dua sungai yang bertemu tersebut yakni Sungai Ketonggo dan Sungai Jangmalang. Untuk sampai di sungai ini, pengunjung harus berjalan sekitar 300 meter dari gerbang utama Palerman Alas Ketonggo Srigati. Pengunjung biasanya sebelum mandi menyalakan dupa dan menaburkan bunga di sebuah tempat tepi Sungai Tempur tersebut. Ini adalah Palenggahan Agung Srigati, termasuk salah satu tempat yang dipercayai menjadi tempat yang pernah disinggahi Prabu Brawijaya V dalam perjalanan menuju Gunung Lawu. Tempat ini merupakan tempat terakhir dari Prabu Brawijaya V untuk melepas atribut kerajaannya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu untuk bermeditasi. Cerita ini didukung dengan adanya beberapa petilasan di area Alas Srigati yang saat ini ramai dikunjungi para peziarah untuk melakukan ritual di setiap tanggal-tanggal tertentu. Prabu Brawijaya V sebelum melanjutkan proses perjalanan ke Gunung Lawu meninggalkan rasukan atau ageman ini di sebuah titik di Alas Srigati ini yang kini dikenal dengan Palenggahan Agung Srigati. Palenggahan Agung Srigati dibangun yang saat ini terdapat benda-benda bersejarah atau benda-benda kerajaan yang dipercayai peninggalan Brawijaya V yang berupa payung, mahkota, tombak, serta payung kerajaan.
Demikian tadi kegiatan kita mendatangi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Ngawi, yaitu Palerman Alas Ketonggo Srigati. Semoga dengan kedatangan kita mendatangi tempat-tempat bersejarah bisa menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya sejarah bangsa ini, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah negerinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.